Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adnan Englen, asal instansi Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini kami sedang mengikuti Latsar CPNS Kemendikbudristek gelombang 5 angkatan 15 dengan judul tugas individu yakni kompeten di bawah bimbingan Ibu Nurbayani SKM SEMKes. Latsar CPNS 2022 ini terlaksana atas kerjasama Pemda Kabupaten Mamasa dengan BPSDM Sulawesi Barat. Kompeten. Apa itu kompeten? Kompeten merupakan sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kompetensi ini juga merupakan perpaduan aspek pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan sikap attitude, akhlak yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Bagaimana membentuk nilai kompeten? Yakni dengan meningkatkan kompetensi diri kita sendiri. Penting sekali kalau kita melihat definisi dari kompetensi tadi yang terdiri dari 3 aspek besar, yakni sikap, pengetahuan, knowledge, kemudian skill, sampai dengan akhlak atau attitude. 3 hal ini saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ya, kalau kita melihat di perguruan tinggi bagaimana seorang dosen mengembangkan kompetensinya, ya tentu saja dengan melakukan tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi ini penelitian, pengabdian, pengajaran. Nah, ini tentu saja kita melihat ada kata pengabdian yang menghasilkan tidak hanya kompetensi diri sendiri, namun menghasilkan juga kompetensi-kompetensi pada masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Ya, untuk menghasilkan kompetensi-kompetensi yang lain yang tidak hanya terbentuk dalam diri sendiri, walaupun dimulai dengan diri sendiri, ya, yakni dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan. Nah, untuk apa peningkatan kompetensi diri itu? Ya, untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, untuk membantu orang lain juga belajar yang tadi kami sebutkan, dan untuk melaksanakan tugas kita dan teman-teman dengan kualitas yang terbaik. Adapun kita melihat mengambil satu tokoh role model, beliau adalah ketua jurusan ilmu dan teknologi pangan, kami sebut namanya Ibu Marleni Limonu. Beliau menjadi salah satu panutan kami, ya, dalam meningkatkan kompetensi tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi, beliau sangat aktif dan sangat antusias dalam mengembangkan kompetensi diri beliau. Lebih daripada itu adalah mengembangkan kompetensi masyarakat secara umum. Buktinya apa? Buktinya beliau selalu hadir, selalu mengikuti, selalu menjadi pemateri di dalam pengabdian masyarakat, pembuatan produk pangan lokal, penyuluhan MPASI, dan lain-lain. Tidak hanya sampai di situ, beliau pun, Ibu Marleni ini, sampai dengan menjadi anggota Satgas Ketahanan Pangan wilayah 2 Sulawesi yang meliputi Gorontalo, Sulteng, dan yang lainnya. Maka dari itu beliau salah satu menjadi panutan bagaimana seorang dosen mengembangkan kompetensi diri dan membantu juga
masyarakat mengembangkan kompetensi dirinya sehingga menghasilkan output yang memuaskan. Konsepsi kompetensi itu sendiri meliputi 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi aspek pengetahuan yang tadi kita sebutkan, knowledge, keterampilan, skill, dan sikap, akhlak, attitude. Dan tentu saja 3 konsepsi kompetensi ini diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Satu saja yang hilang, maka akan mengalami ketidaksempurnaan dalam hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut. Kemudian kita melihat sesuai peraturan Menteri PAN-RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN. Kompetensi itu meliputi yang pertama kompetensi teknis, yakni pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik, secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian yang kedua, kompetensi manajerial. Ini merupakan pengetahuan juga, keterampilan dan sikap yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial kultural, cultural. Pengetahuan adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku selalu masuk 3 ini. Pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, attitude yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi. Ini sosial kultural. Berinteraksi dengan siapa? Dengan masyarakat majemuk. Dalam hal apa? Agama, suku, budaya, perilaku, wawasan, kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Kemudian yang ketiga, pendekatan pengembangan dapat dilakukan juga dengan klasikal dan non-klasikal, baik itu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial cultural. Yang keempat, salah satu kebijakan penting dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, adanya hak pengembangan pegawai sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 jam pelajaran. Yang kelima, dalam menentukan pendekatan pengembangan talenta ASN ditentukan dengan peta 9 box pengembangan, di mana kebutuhan pengembangan pegawai sesuai dengan hasil pemetaan pegawai dalam 9 box tersebut. Box ini adalah hasil dari pemetaan bagaimana kebutuhan pengembangan terhadap kemajuan atau terhadap kompetensi yang akan dicapai, akan diraih oleh ASN itu sendiri. Terima kasih. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.